Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Lindung Saputra Marpaung. Anda ada di Suara Gembala Official. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pernah gak saudara berpikir kenapa ya Daud, raja yang besar itu, raja yang di puncak kesuksesan itu, dia justru jatuh ke dalam dosa? Pernah nggak Anda merenungkan? Saudara, saya tahu ataupun kita mengerti bersama-sama, banyak orang yang berkata bahwa Daud itu jatuh ke dalam dosa perzinahan, ataupun Daud itu jatuh kepada dosa pembunuhan. Dan itu orang sering khotbahkan, dan itu orang sering bicarakan, baik dalam persekutuan, baik di gereja, ataupun di mimbar-mimbar Kristen. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat lebih seksama lagi. Apakah yang menjadi penyebab Daud itu bisa melakukan perzinahan, bisa masuk dalam pembunuhan? Saudaraku, ini perlu kita lihat, perlu kita belajar sehingga Bapak Ibu menemukan dan juga Bapak Ibu bisa belajar untuk firman Tuhan hari ini. Yuk sama-sama kita lihat dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Poin pertama, ya, kenapa Daud melakukan dosa perzinahan ataupun dosa pembunuhan, atau kenapa dia masuk ke dalam dosa yang seperti itu. Poin pertama, saudaraku, sangat menarik firman Tuhan. Dikatakan di sini adalah pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Ya, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Pada waktu itu dikatakan, biasanya raja-raja itu maju berperang. Tetapi Daud tidak melakukan sesuatu yang biasa dilakukannya. Sesuatu yang baik dilakukannya. Poin pertama yang saya lihat adalah bahwa Daud sudah meninggalkan hal-hal yang biasa, yang baik yang dia kerjakan. Kalau pada waktu itu dia pergi berperang, kita bisa menduga bahwa dia tidak akan pernah melakukan pembunuhan. Dia tidak akan pernah melakukan perzinahan. Dia tidak akan masuk dalam strategi dia bagaimana cara membunuh suaminya Batseba ini. Tetapi saudaraku, Daud pada saat itu, dia meninggalkan sesuatu yang biasa dilakukan. Hati-hati dengan sebuah kebiasaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau dulu Daud itu biasa dia untuk membuat mazmur. Biasa dia untuk dekat berdoa dengan Tuhan. Biasa dia untuk berperang. Apalagi pada waktu pergantian tahun itu raja-raja biasanya maju berperang. Tetapi Daud sudah meninggalkan kebiasaan ini. Saudara-saudaraku, sama juga dengan kita. Ketika Bapak Ibu dulu sudah biasa berdoa sama Tuhan, sudah biasa baca Alkitab, sudah biasa beribadah kepada Tuhan, sudah biasa hal-hal yang rohani yang kita kerjakan. Tiba-tiba itu berhenti, saudara. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara itu sudah ada dalam titik kejatuhan. Mari cek hidup saudara. Jangan-jangan hal yang biasa, yang baik, yang Bapak Ibu lakukan kepada Tuhan, Anda sudah hentikan. Itu Anda sesungguhnya di hadapan Tuhan sedang dalam titik kejatuhan.
Yang kedua yang mau kita belajar pada saat ini adalah, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Memang Daud adalah seorang raja, di mana seorang raja ini berkuasa untuk memerintahkan apapun kepada anak buah. Memang Daud itu punya wewenang, punya kuasa untuk menyuruh orang melakukan apapun. Tapi lihat, ada sesuatu hal yang harus kita lihat di sini dengan secara jernih. Di mana Daud dia menyuruh orang menggantikan apa yang biasanya dia lakukan. Apa yang biasanya dia kerjakan. Dia menyuruh orang untuk melakukan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan, terkadang kita terperangkap dalam situasi seperti ini. Kita menyuruh orang menggantikan pelayanan, pekerjaan yang pernah kita lakukan untuk Tuhan, saudara. Ya kan? Kita menyepelekan ini. Biasanya kita yang melayani. Biasanya Daud yang harus melakukannya. Tapi hari itu dia menyuruh Yoab. Biasanya kitalah yang melayani Tuhan. Biasanya kitalah yang menjadi WL singer ataupun bentuk pelayanan apapun. Tapi hari itu kita menyuruh orang-orang terdekat kita untuk menggantikan posisi itu. Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah dalam titik kejatuhan seperti ini. Yang ketiga adalah dikatakan begini, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sedang Daud dikatakan sendiri tinggal di Yerusalem. Apa aktivitas Daud di sana? Dikatakan dalam ayat yang kedua, sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu dikatakan Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan selanjutnya. Daud sendiri tinggal di Yerusalem sementara orang sedang berperang, sementara orang sedang bepergian. Maksudnya apa? Aktivitas Daud pada saat itu bukan aktivitas yang biasanya. Daud yang biasanya itu meniup kecapi. Biasanya Daud itu membuat syair memuji Tuhan, ya kan? Ada aktivitas rohani yang dia kerjakan yang biasa dia lakukan, tapi hari itu berhenti dikerjakan. Makanya dia masuk dalam perangkap iblis, saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah menghentikan aktivitas saudara. Kalau dulunya saudara itu adalah orang yang suka berdoa, tiba-tiba saudara berhenti melakukan aktivitas itu, maka saudara, hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita dan oleh Tuhan itu bisa terjadi. Daud sendiri tinggal di Yerusalem, di sana tidak ada aktivitas kerohanian. Dia tidak ada di sana menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Justru ketika dia berjalan-jalan di atas soto istana, dikatakan dia melihat seorang perempuan yang mandi. Ada 3 hal ini yang harus kita pelajari. Kenapa Daud dia bisa jatuh dalam dosa yang seperti itu? Ketika kebiasaannya sudah berubah. Ketika pelayanan yang digantikan. Ketika aktivitasnya sudah berubah. Hati-hati saudara dengan ketiga hal ini. Apakah saudara sudah mengubah kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang rohani di mata Tuhan? Anda gantikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang duniawi. Atau Anda yang biasanya saudaraku punya jam-jam doa, bahkan juga pelayanan rajin, Anda hentikan saat itu. Hati-hati saudara sudah jatuh dalam perangkap iblis yang sesungguhnya. Shalom saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati.